berkesampaian pada kesempatan ini. Marilah kita mulai dengan membaca ayat Al-Quran, walaupun hanya 5 menit saja. Mudah-mudahan dengan membaca ayat Al-Quran ini Allah memberikan rahmat kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. صدق Allahul Azim. Tuan-tuan sekalian berbahagia, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini Allah masih menyayangi kita sekalian. Karena kita masih diberi umur panjang, bisa sampai di bulan Rajab yang mulia ini. Oleh karenanya, mari kita senantiasa bersyukur dengan banyak bermunajat, melaksanakan apa yang diperintah Allah serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, mari kita gunakan peluang emas ini dengan banyak melaksanakan ibadah, terutama anjuran Nabi di bulan ini berdoa dengan doa. Mungkin kita sudah hafal sekalian, mari kita ulangi bersama-sama yang sudah kita dengar baik di media sosial, dimanapun kita berada, yang sudah tidak asing lagi buat kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tuan-tuan sekalian, mengapa Rasulullah menganjurkan dengan doa Allahumma barik lana? Beliau tidak menganjurkan doa-doa yang lain. Mengapa Rasulullah tidak berdoa Allahumma tawil amarana, panjangkan umurku ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, banyakkan rezeki kami ya Allah, tetapi Allahumma barik lana, berkahi kami ya Allah. Kata-kata berkah di sini sudah mencakup keseluruhan. Apa guna kita banyak harta, tetapi harta itu tiada berkah? Punya rumah tidak berkah, isinya akan berantakan. Punya kereta mewah tiada berkah, tentunya kereta itu tiada manfaatnya. Punya umur tiada berkah, umur itu pun sia-sia hanya belaka. Oleh sebab itulah keberkahan demi keberkahan yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkahan maka Allah Subhanahu wa taala mencukupi kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itulah Rasulullah menganjurkan kita untuk berdoa Allahumma barik lana fi Rajab. Berkahi ya Allah kehidupan kami di bulan Rajab ini. Wa ballighna Ramadan, sampaikan ya Allah umur kami di bulan suci Ramadan. Kata-kata balagha yang dulu balagha baligh bahasa Arab itu mempunyai makna tersendiri yang tersirat maupun yang tersurat. Kata-kata balagha, balighna itu adalah betul-betul memohon kepada Allah supaya disampaikan kepada Ramadan yang akan datang. Supaya kehidupan kita lebih berkah di bulan ini, tentunya banyak amalan yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah berpuasa di bulan Rajab. Para ulama sepakat bahwa puasa di bulan Ramadan ini tiada khilaf di antara keempat madhab. Madhabul arba'ah bersepakat puasa di bulan Rajab hukumnya sunnah. Baik madhab Syafi'iyah, Hanafi, Hambali, Maliki semuanya sepakat. Hanya saja satu ulama yang memakruhkan apabila sebulan penuh kita puasa harus diselingi 1 hari atau 2 hari saja kita berbuka. Tujuannya apa? Supaya tidak sama dengan bulan Ramadan. Baik, itu saja. Tuan-tuan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini peluang emas untuk berlatih diri, merajinkan sholat, menggemar bersedekah, gemar menolong orang lain, gemar membaca Al-Quran Al-Karim sebagainya. Bagi yang tidak lancar baca Quran, mari kita gemar baca Quran. Bagi kita yang susah sekali nak bantu orang lain, mari kita bantu. Sedikit-sedikit belajar. Ada cerita tentang sekalian, mengapa kami dirikan ma'had tahfiz Al-Quran Al-Karim di Ma'had di pulau kami. Satu cerita, pulau kami ini adalah pulau putri, karena setiap laki-laki itu berangkat ke Malaysia kerja, yang tinggal hanya perempuan. Jadi di pulau kami itu banyak sekali perempuan banyak sekali. Yang laki-laki merantau semua. Jadi dikatakan pulau putri. Satu ketika ibunya sakit, anaknya berangkat ke Malaysia. Ibu yang sudah tua renta bilang kepada anaknya, "Nak, saya sudah tua, balik saya tak ada orang nak mengajikan. Kalau anak saya tak balik, siapa lagi nak mengajikan saya?" Sudah anaknya tak pandai mengaji, langsung beli kecoket, beli CD surah Yasin, lengkap dengan sistemnya sekalian. Ada satu lagi permintaan anaknya, suruh belikan kaset Syahrukan. Sudah, India mama yang masukkan kaset itu keliru.
yang semestinya Yasin isinya syahrukan, yang syahrukan semestinya Yasin. Balik dia ke Pulau Boyan. Sampai di sana ayahnya sudah sekarat, lalu diputarlah kaset itu. Apa yang terjadi itu? Bukan Yasin yang berkumandang, tetapi tumpas seair. Ya Allah, ternyuh hati saya sekalian. Ibunya bilang, wahai anakku, apa yang kau lakukan di saat saya sekarang? Saudaranya pun marah, apa yang kau lakukan? Ini kesalahan yang amat fatal, karena tidak bisa baca Quran, dia banyak belikan surah Yasin. Ingin hati masuk mengembirakan sang ibu, tetapi apa daya, terlanjur salah langkah dan sekalian. Dari situlah kami berupaya sedaya upaya mungkin bagaimana budak-budak umur 2 tahun, 3 tahun harus bisa baca Al-Quran. Umur 5 tahun harus hafal 5 juz, paling tidak 10 juz. Dan sekarang alhamdulillah dengan berkah bantuan tuan-tuan sekalian yang saya 3 kali atau 4 kali sekarang, 3 kali datang sini, 3 kali sekarang. Itulah pembangunan ma'had. Yang pertama santri saya baru berjumlah 80 orang. Itu naik kereta buru-buru itu, kereta tolak dari sini. Kemudian saya buat ma'had putri, karena yang ma'had putra sudah siap. Ma'had putri yang isinya sekarang sudah 120 orang. Itu sudah yang ada pakai anduk, itu bukan sobat kan. Setelah itu sudah jadi duit dari teman sekalian, terutama yang dimotori oleh akhirnya billah Tuan Haji Samsudin. Selanjutnya itulah jadinya teman sekalian. Sekarang yang warna putih paling tepi sekali, itulah hasil sumbangan tuan-tuan sekalian. Berkah bantuan Ustaz Saiful, juga akhirnya billah Tuan Haji Samsudin, kami dibantu tuan-tuan sekalian yang ada di KLCC ini, di Surau Al-Muslimin, sudah dapat mendirikan ma'had tahfiz putri yang saya beri nama Az-Zahra Asy-Syamsuddin. Bunga-bunga yang akan menjadi sinar mata, yang akan menjadi mataharinya agama. Karena sekarang alhamdulillah sudah ada 10 anak yang sudah hafal 30 juz, umur 8 sampai 10 tahun. Ini berkat bantuan bersama. Lah ini sekarang ada yang belum siap untuk ditempati bulan Ramadan. Pintu ada 8 pintu di 3 bawah. Bilik-biliknya budak-budak tahfiz. Kemudian di atas ada juga 8 pintu. Yang belum siap tak ada dananya. Kemudian ada pagar. Ini mulai ditempati. Ada budak-budak yang kecil umur 3 tahun, waktu menghafal mati lampu, kemudian jatuh. Untung di bawah ada anak-anak budak laki-laki yang sedang tazkirah. Jatuh kena kepalanya, alhamdulillah masih selamat sekali karena belum ada pagarnya. Dan ini memerlukan bantuan dana 30.000 insyaallah. Dan setakat ini saya mengetu hadirin sekalian untuk menyiapkan. Dan siapa yang nak ke sana ke Pulau Boyan, silakan. Baik malam atau siang, tuan-tuan sekalian yang menjadi saudara, saya anggap saudara saya semua, siang atau malam nak datang ke sana, silakan. Sampai Surabaya naik pesawat itu 5,5 jam saja sampai. Kalau naik kapal 8 jam. Rekreasi bertamasya ke Pulau Boyan, Pulau Putri, silakan. Asalkan jangan buka cawangan di sana, kata ibu-ibu. Itu saya pesan kami. Ya kalau nggak buka cawangan tak apa-apa juga kalau siap bertengkar ya. Dan sekalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu setakat informasi tentang ma'had putri kami, dan nanti saya sambung. Tuan-tuan sekalian rahimakumullah, di bulan ini juga ada peristiwa yang luar biasa, kejadian yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan bulan Rajab, yang mana beliau itu diisrakan
dalam keadaan yang susah, sedihnya luar biasa. Karena apa? Ditinggal oleh seorang istri tercinta yang sedang membantu membela dia, memperjuangkan agama Islam baik siang maupun malam, susah maupun senang. Siti Khadijah tercinta senantiasa membantu beliau, wafat pada tanggal dan bulan-bulan Rajab ini. Yang kedua, kesedihan yang kedua, beliau ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib yang membela beliau dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy. Kedua-duanya beliau wafat, yang setia membela dimanapun dan kapanpun beliau berada. Sekarang wafat, kedua-duanya wafat, maka beliau sedih luar biasa. Oleh karena itu Allah gembirakan Nabi dengan Isra wal Mi'raj, lalu beliau dibersihkan hatinya. Apakah beliau hatinya kotor dan lain sekalian? Tentu tidak. Hati beliau adalah bersih, hanya dibersihkan agar senantiasa bersih, yang tujuannya agar kita mengambil iktibar. Apabila kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, hati kita harus bersih. Hati kita harus bersih. Mengapa hati kita harus bersih? Karena malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah yang bersih, hanya diberi akal saja. Kalau malaikat hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, kemudian hanya diberi akal, tidak diberi nafsu. Kalau binatang, hewan itu diciptakan oleh Allah hanya bernafsu saja. Tetapi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya akal dan punya nafsu. Apabila akalnya menang, maka lebih mulia daripada malaikat. Tetapi apabila nafsu mengalahkan akalnya, lebih rendah kehidupannya daripada kehidupan hewan. Sebab itulah hati kita senantiasa dijaga. Maka persiapan pertama kali untuk menyambut bulan Ramadan di bulan Rajab ini adalah selalu menjaga hati dan keimanan kita. Tak salahlah Hakim itu kalau menyanyi, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati di dalam hidup ini. Ini pertama. Manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia dan utama, karena diberi akal dan juga diberi nafsu. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, aku ciptakan manusia dengan sebaik bentuk. Tapi di balik itu, tsumma radadna asfala safilin. Kemudian dijadikan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah di seburuk-buruk tempat. Di serendah-rendahnya tempat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali mereka yang beriman dan yang senantiasa beramal saleh. Sudah. Itu saja dengan sekalian, barangkali bekal yang utama untuk persiapan bulan menyambut bulan Ramadan. Kita kuatkan iman kita gemarkan latihan untuk bersedekah, kita gemarkan untuk baca Quran, kita latihan untuk menjaga kesehatan sebagainya. Itu saja dan sekalian, saya ulangi lagi, kedatangan kami kemari selain memberikan sedikit siraman rohani utamanya buat kami pribadi, kami mengetuk dan memohon belas kasihan tuan-tuan sekalian.
20 menit lagi. Oh, saya kira sudah habis. Baik sekalian, rupanya masih ada 20 menit lagi. Alhamdulillah. Tuhan-tuhan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dilanjut. Ini yang pertama, persiapan di bulan untuk menyambut bulan Ramadan adalah menjaga hati dan keimanan. Ciri-ciri orang yang beriman itu bagaimana? Ciri-ciri orang yang beriman Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Jadi matabi'inya itu sama dan sekalian. Kalau baca Quran itu matabi'i harus sama panjangnya, wajib muttasil sama panjangnya, majais harus sama. Latihan untuk suara bagus juga harus begitu. Dulu tuh kami menginjak ke nasional, sekarang udah umur sudah tak boleh, hanya menjadi dewan hakim saja. Nah, jadi budak-budak tahfiz di rumah yang tuan bantu ini ma'hadnya yang sudah jadi itu, saya belajari untuk tajwid macam ni. Fathah diikuti alif a, begitu kan? Kasrah diikuti ya i, dhammah diikuti waw u, semua dibaca a i u. Akan senang budak-budak belajar. 2 harakat saja panjangnya, itu ketentuan hukumnya. Matabi itu namanya, semuanya ada rumusnya. Nuhiha. Jadi budak-budak nyanyi itu tajwid matabi. Jadi kalau ngaji selain hafal juga pandai dengan tajwidnya sekalian. Apalah artinya hafal kalau tajwidnya tak boleh. Jadi saat umur 8 tahun, jika tuan-tuan sekalian nak menyaksikan ke sana, boleh datang ke sana tuan dengan tangan terbuka 24 jam. Yang pertama, orang yang beriman itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, maka hatinya gemetar. Gemetar karena apa? Bukan karena kedinginan, bukan karena ada maksud lain, tetapi gemetar ingat kepada siksa Allah yang sangat pedih. Salat adalah kewajiban kita. Jika sudah mendengar komando adzan, jika adzan sudah berkumandang, maka kita laksanakan seruan Allah yang berupa salat itu. Alhamdulillah dan sekalian, Allah memberikan iman kepada kita semua yang hadir di majelis ini. Saya yakin dengan hakul yakin, tuan-tuan Allah adalah orang-orang hamba Allah yang dipilih, orang-orang yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Seandainya tuan-tuan dan puan-puan tak beriman kepada Allah, manalah mungkin akan duduk di tempat ini. Tentu benci mendengar ayat suci Al-Quran. Tentu tak mau duduk di tempat ini, karena ini adalah raudhatan min riyadil jannah. Saya berbangga sekali dan sangat kagum atas tuan-tuan sekalian di tempat ini. Di saat beraktiviti yang begitu susahnya, penat semua ada, letih dan sebagainya, tetapi sempat duduk di sini dalam rangka untuk menyambut panggilan dan seruan Allah, laksanakan sholat zuhur. Ini suatu kebanggaan yang disyukuri Allah, disyukuri tuan sekalian. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, itu di antara. Allahu akbar, Allahu akbar, datang berduyun-duyun. Itulah tanda orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang apabila mendengar adzan, ya ketika mendengar seruan untuk sholat, dia merasa terhentak hatinya untuk segera menaikkan ibadah sholat. Merasa takut kalau tidak melakukan sholat. Hatinya menyesal dengan penyesalan yang luar biasa apabila tidak melaksanakan sholat.
Yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila disebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah, dibacakan tanda-tanda kekuasaan Allah seperti Isra Mi'raj. Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, minal masjid ilal masjid. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, ke mustawan, kemana lagi ke atas. Wallahu a'lam bissawab, dalam rangka untuk bertemu kepada Allah dan menerima salat 5 waktu ini tidak ditempuh, hanya tidak sampai waktu 1 malam, teman-teman sekalian. Jika orang tidak beriman, tentunya tidak akan percaya dengan semua ini. Dan bagi kita sebagai umat muslim, sebagai orang-orang hamba-hamba Allah yang diberi keimanan, langsung percaya dengan sekalian. Inilah yang pertama. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan senantiasa bertakwa, dipasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin. Setelah berusaha, maka urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami telah melakukan salat. Ya Allah, kami telah bekerja. Ya Allah, kami telah berusaha mengerjakan apa yang Kau perintah. Semuanya sekarang diserahkan kepadamu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Termasuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di bulan ini adalah merupakan bulan ulang tahun salat. Ulang tahun salat. Jadi kita harus belajar salat yang khusyuk itu bagaimana. Ada beberapa persepsi ulama, ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa khusyuk itu diantaranya adalah mendirikan sholat itu, bukan khusyuk ya. Mendirikan sholat itu adalah senantiasa tidak melakukan sholat sendirian. Itu mendirikan sholat. Jadi lain mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat. Senantiasa berjamaah. Orang sholat yang hanya sekedar melakukan sholat, itu pikirannya kemana-mana, teman-teman. Allahu Akbar, duit yang hilang pun diterima. Kunci kereta letak di mana, nampak sudah. Apapun pekerjaan yang belum siap, oh ini ke situ nanti, di sini tempatnya, letaknya di sini, mulai nampak semua. Hebat, hebat. Dalam sholat bisa nampak semua. Kalau sholat sendirian, satu saja. Tapi kalau sholat berjamaah, walaupun gantungan kunci kereta letak kat mana pun, dia dapat 27. Tetap dapat 27. Hebatnya luar biasa sholat berjamaah. Ini. Kemudian yang kedua, senantiasa mengerjakan sholat di awal waktu. Ini mendirikan sholat. Yang ketiga, tidak menyia-nyiakan waktu sholat. Masih lama lagi sholat, masih lama lagi, terus ditunda-tunda. Yang keempat, dikerjakan sholat itu dengan khusyuk. Nah, ini pendapat ulama banyak yang khusyuk. Khusyuk ini banyak pendapat. Salah satunya para ulama dikatakan bahwa sholat itu khusyuk, membayangkan bahwa Ka'bah di hadapan, malakul maut siap mencabut nyawaku dari belakang, berdiri di belakang, surga di kananku, neraka diriku, Allah mengawasi. Jadi sholat, ya Allah, malaikat maut senantiasa akan mencabut nyawa di belakang sudah siap. Entah kapan saya mati, ya Allah. Kemudian, ya Allah, surga menunggu bagi orang-orang yang senantiasa beriman. Neraka-Mu ya Allah siap menjilat orang-orang yang jahat.
Tolong bimbing ya Allah diriku, senantiasa ingat sepanjang salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, ya Allah, kita belum habis lagi dibayar. Sudah ada lagi orang minta bantuan sumbangan ini. Ada saja. Jadi salat yang khusyuk itu adalah salat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pendapat ulama yang menyatakan salat khusyuk itu adalah salat yang khusyuk dalam bacaannya dijaga. Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah sampai habis dijaga bacaan. Setelah itu ingat ruku'nya, kemudian dia i'tidalnya, kemudian sujud. Setelah itu duduk di antara sujud. Langsung semua dan diingat pekerjaan sholat. Hanya ingat kita mengerjakan sholat mencari ridha Allah. Salat khusyuk. Tuan-tuan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah persiapan-persiapan kita. Yang pertama adalah menjaga keimanan dan senantiasa berlatih diri agar keimanan ini tetap terpupuk dan menjadi iman yang subur, sehingga menikmati keimanan itu mendapat bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persiapan kita dalam menyambut bulan Ramadan adalah senantiasa melatih dan menjaga fisik kita. Apakah fisik kita harus dilatih dengan olahraga? Boleh saja. Tetapi ada bimbingan dari Rasulullah, sumu tasihu. Puasalah kalian, kata Rasul, maka kau akan sehat. Bulan Rajab ini sebagai latihan kita untuk berpuasa. Lah bagi yang tidak bisa puasa, yang tak sanggup mengerjakan puasa, jangan puasa, kata Rasul. Kita latih dengan pola makan kita, jaga makan kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian semua, kata Allah, tapi jangan berlebihan. Makanlah setakat yang kau mau saja, sekedar kenyang, jangan berlebih-lebihan. Umpama jadi sakit, tak sehat dalam tubuh kita, bukan karena apa, itu karena pola makan kita tak dijaga. Makan setakat untuk mengenyangkan diri, untuk beribadah kepada Allah. Niati makan itu karena untuk menguatkan ibadah kepada Allah. Insya Allah badan kita akan menjadi sehat. Makan banyak, akhirnya uang yang ada, harta yang banyak, tak manfaat kepada kita. Sebab apa? Makan yang sedang-sedang tak boleh dimakan karena sakit. Itu karena kita tidak menjaga pola makan kita. Mulai awal kita tidak mempersiapkan diri. Oleh sebab itu, jagalah kesehatan, kata Rasul, dengan berpuasa. Yang tidak boleh berpuasa, maka jagalah pola makan saja. Selanjutnya, persiapan kita yang nomor 3 adalah persiapan ilmu. Kalau orang yang tak siap ilmu, tentunya puasa kita akan batal, tiada gunanya. Jika Rasul bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ramai orang yang mengerjakan puasa tetapi dalam puasa melaksanakan puasanya itu tiada guna melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Ramai orang yang mengerjakan puasa tapi kosong pahalanya, batal puasanya. Karena apa? Karena mereka tak berilmu. Kosong iman, kosong ilmu. Dari sekarang persiapkan diri untuk mengetahui ilmu-ilmu
puasa, yang batalkan juga rukun-rukun puasanya diingat. Apa saja yang membatalkan puasa, agar puasa kita menjadi puasa yang berpahala dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita teman sekalian, seorang ibu di sana, di negeri jiran sana, bukan di sini. Suaminya tak boleh tidur dengan istrinya. Istrinya melarang dia, "Bang, tak boleh dekat-dekat dengan saya lah bulan Ramadan, batal. Siang tak boleh dekat, malam tak boleh dekat." Sebab ustaznya cakap, ada ustaz telah ceramah, istri tak boleh dekat dengan suami di bulan Ramadan. Suaminya bilang, "Ustaz siapa?" Adalah, suaminya bodoh juga, dia tak tahu. Akhirnya, "Oh itu macam tu gede." Iyalah. Akhirnya suaminya 1 bulan tak boleh tidur dengan istrinya, malam siang tak boleh. Apa sebab? Karena tak ada ilmu. Kalau malam boleh lah, buat apa ditahan-tahan? Kalau siang saja tak boleh, batal puasanya, kena denda lagi dia. Betul tak tuan-tuan sekalian? Iya. Kalau malam juga dipuasa, siang puasa, bahaya tu. Dan sebab apa? Sebab dia tak ada lagi. Nah, malam harinya abangnya bercakap, "Dek, ikut saya salat." Dia tak boleh diberangkatkan tarawih. Kalau saya baca Fatihah, di amin ya. Boleh tak ikut? Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Aduh, suaminya cakap, "Apalah istri saya ini." Salah sendiri tadi bagi ilmu. Terus Maliki yaumiddin, amin. Sampai waladhdallin, amin terus dibaca. Suaminya cakap, "Setelah sholat kalau sholat lagi tak boleh baca dulu." "Bagaimana bang?" "Setelah selesai Fatihah barulah baca amin." "Baiklah bang." Sholat lagi Isya, tadi maghrib, Bismillahirrahmanirrahim, dia. Alhamdulillahirabbil alamin, dia. Waladhdallin, amin, dia. Setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, istrinya bilang, amin. Nah ini, kenapa tak siap ilmu itu sekali? Jadi ilmu ini perlu dipersiapkan. Disiapkan semuanya dari sekarang. Jadi Rasulullah dari awal tadi sudah saya jelaskan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi ya Allah kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Kalau sudah bulan Rajab ini dipersiapkan semuanya, keimanan kita, ilmu, jasad, rohani dengan keimanan, maka Allah senantiasa akan berikan berkah yang tujuannya nanti ke bulan Ramadan. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur panjang, berkah, itulah manusia yang baik. Umur panjang penuh dengan amal. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang kemudian baik amalnya, bukan yang banyak amalnya. Sehingga dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan, menciptakan kematian untuk menguji, sebagai ujian buat kita sekalian. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kita semua, untuk menguji kamu semua. Siapa di antara kalian yang baik amalnya, bukan yang banyak amalnya. Jadi kita kerjakan sholat sebaik mungkin, kerjakan puasa sebaik mungkin, kerjakan kebaikan seikhlas mungkin, karena itu yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sholat tetapi tidak baik, apa guna? Di sana ramai di negeri seberang, kalau sholat tarawih tak sampai 2 menit habis sudah.
Seperti apa bacaan Fatihahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Banyak 20. Tapi betul ke? Udah baik ke? Yang bagus ini rata-rata di Malaysia ini luar biasa. Kalau ada jempol lagi, kaki kanan semua saya ucap jempol macam ini. Kenapa? Yang jadi imam hafiz semua. Dibaca kalau tidak satu lembar. Tuan-tuan sekalian di belakang, santai, senang saja. Saya lihat, ya Allah, luar biasa. Kalau di sana luar binasa. Sholatnya cepat luar binasa. Jadi yang tua-tua tak boleh sampai kan sekalian. Ini cerita bukan mengada-ngada, tapi fakta. Yang di depan sudah ruku, yang itu Allah, tak boleh sampai lagi. Saya Allah, sudah bangun lagi, sudah Allah Akbar, takbir lagi. Yang tua-tua baru tidak. Saya Allah. Jadi setelah dia sujud lagi, Masya Allah. Bukan takbir sudah, Masya Allah. Jadi bukan Allahu Akbar, bukan Masya Allah. Pegang lututnya, Masya Allah. Sudah tak sampai. Jadi dia sujud, dia ruku, Assalamualaikum warahmatullahi, takbir lagi, iktidal lagi, takbir lagi, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Di saat lagi sudah ruku, Assalamualaikum warahmatullahi, takbir lagi, Sami Allah, takbir lagi. Jadi yang dibaca bukan Sami Allah, yang dibaca Masya Allah. Baru dah sujud, ruku, sudah Assalamualaikum. Ini bukan ahsanu amalan. Tuhan sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena bagus dari wudu kita kena bagus. Salat kita kena bagus. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim. Di sini sudah hampir sama dengan di Mekah dan Madinah. Tuhan sekalian, kami saja baru-baru datang dari Makkahul Mukarramah 2 hari lepas. Jadi sampai di sini, alhamdulillah bisa ketemu tuan-tuan sekalian, terutama kepada akhir-akhir Nabiullah Saiful dan Tuan Haji Syamsuddin, termasuk tuan-tuan sekalian. Sekali lagi yang sudah bantu ma'at tahfiz kami. Itu di atas. Mungkin tuan-tuan bisa lihat, itu saja yang penyelesaian ma'at. Sekali lagi yang tadi belum nampak ya. Itu santri saya sekarang yang santri pertama sudah habis semua. Hafizahillah itu yang ada yang dulu ada yang berdiri. Itu ada setakat 80 orang, sekarang sudah hampir 300 lebih. Kemudian itu pembangunan Ma'had Tahfiz Putri dan itu juga sudah siap. Dan yang terakhir inilah tabungan tuan sekalian, sedekah tuan sekalian. Sekecil apapun yang Tuhan berikan, nanti akan diperlihatkan oleh Allah di dalam akhirat, di alam akhirat. Nah, kalau yang sumbang tadi ada sejadah tentang di sana. Sumbang 1 ringgit, nanti minta 10 ringgit. Kita bolehlah. Dalam hitungan Allah memang 1 kali ada Rasulullah di saat Isra Mi'raj dan melihat orang yang mengetam padi. Orang yang alladzina yunfiquna fi sabilillah, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah seperti seperti menanam 1 biji, kemudian ambatat sab'a sanabila, yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari 100 tangkai, dari 1 tangkai, dari 7 tangkai itu setiap tangkai menjadi 100 tangkai, menjadi 100 buah, 100 biji. Mananya apa? Kalau Tuhan sekarang beri RM1, dia akan menjadi 7 pahala. Dan dari 7 itu akan tumbuh menjadi 100 jadi. Semakin banyak yang kita beri, semakin banyak. Nanti di akhirat orang yang memberi sedikit, nak banyak, dia tak boleh. Orang yang beri banyak, ya diambil banyak. Jadi kata Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bagi mereka yang banyak memberikan, bagi mereka yang berbuat kejelekan sekecil apapun akan diperhitungkan di sisi Allah.
Tapi bagi mereka yang membuat kebaikan sekecil apapun akan ditampakkan oleh Allah nanti di alam akhirat. Jangan risau saudara sekalian, sumbangan yang saudara sekalian sudah kami jadikan bahan ini, mudah-mudahan nanti Allah membangunkan istana di dalam surga. Amin Allahumma. Surga di sana diberikan istana. Itu saja saudara sekalian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengetuk pintu hati tuan-tuan sekalian, yang mana ma'had kami, ma'had tahfiz ini sudah melahirkan puluhan tahfiz baik putra maupun putri, dan sudah kami ikutkan ke festival Provinsi Jawa Timur, ada yang terpilih untuk ke nasional. Ini semua berkat bantuan tuan-tuan sekalian. Seandainya kami tak ada bantuan dari tuan sekalian, tak ada daya saya untuk membangun ma'had tahfiz ini. Untungnya ada hamba-hamba Allah yang beri peluang kepada kami untuk memberikan amanah mendirikan ma'had tahfiz ini, sehingga sampai saat ini kami masih bisa memberikan ilmu, sedikit ilmu Allah yang diberikan kepada kami, dan kami tularkan kepada anak dan anak didik kami. Itu saja, karena pintu ada 8 bawah, pintu 8 atas yang masih kurang sekitar 30.000 lagi. Seandainya kalahnya orang Islam dengan orang Kristen kan begitu. Orang Kristen 5 orang, ini 30.000, 10.000, berapa orang saja sudah ditunggu. Tapi kalau kita susahnya di itu, lemahnya, terutama bagi kami pribadi, lemahnya di situ karena datang mungkin karena terlalu ramai yang minta, sehingga sedikit sama-sama dibagi. Alhamdulillah masih ada hamba-hamba Allah yang berjiwa dermawan, terutama di GLCS ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terakhir, mari kita berdoa untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita sampai saat ini bisa bernafas, masih diberikan kekuatan, masih bisa bekerja, beri rezeki Allah Subhanahu wa taala. Pada kita sekalian berkat jasa orang tua kita dulu, mari kita kirim Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan arwah orang tua kita yang sudah wafat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini, diberikan syafaat Nabi Muhammad SAW, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, juga diberikan maghfirah, diampuni segala dosanya, diterima segala amal kebaikannya. Mari kita berdoa menanya kepada Allah, khususan ila ruhi abina wa ummina wa ila hadarati jami'al qubur minal muslimin wa muslimat min qarabatina wa qarabatikum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, mari kita kirimkan kepada guru-guru dan ustaz-ustaz kita yang telah memberikan ilmu kepada kita, sehingga kita bisa sholat, bisa tahu tentang hal yang baik dan yang buruk. Khususan ila jami'i syekhina wa ustadina, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terus yang terakhir, kepada keluarga kita, anak istri kita di rumah, keluarga kita semua, mudah-mudahan mendapat lindungan Allah, dikuatkan imannya, diberikan kemudahan, jadikan anak saleh-salehah, dan serta mendapat bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai di bulan Ramadan, dan kita bisa kumpul bersama-sama dalam surga Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sana wa ziyarata qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi salamatin wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sana wa ziyarata qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi jahil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.